Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kuat, dan juga nikmat umur yang masih panjang hingga kita dapat berjumpa lagi kali ini. Dan adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah membahas tentang iman kepada hari kiamat. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia. Berikutnya adalah menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah peserta didik memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Iman. Apakah itu iman? Tentu kita pernah mendengar tentang rukun iman. Kita, terutama kalian, pasti pernah mempelajarinya waktu kelas-kelas sebelumnya tentang rukun iman. Adapun rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman yang berikutnya adalah iman kepada malaikat. Rukun iman yang berikutnya iman kepada kitab-kitab Allah. Dan iman yang berikutnya iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada hari kiamat, mempercayai terhadap hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Adapun dalam semua kehidupan manusia, kita pasti mengenal alam-alam yang kita lalui. Adapun di antara alam-alam yang kita lalui, yang pernah kita jalani, di antaranya adalah alam roh. Kemudian setelah alam roh kita masuk alam kandungan. Setelah di alam kandungan kita masuk lagi ke alam dunia. Alam dunia, setelah selesai kehidupan di alam dunia, masuk lagi ke dalam alam barzah atau alam kubur. Dan setelah alam kubur kita memasuki lagi tahap terakhir dalam kehidupan, yaitu alam akhirat, yang dimana di situ kita akan ditentukan apakah masuk surga atau neraka. Baik, adapun alam roh itu merupakan adalah alam di mana manusia masih berupa roh, masih belum ada jasad fisiknya. Dan alam kandungan di mana kita berada di dalam alam kandungan itu selama kita dikandung oleh ibu kita. Kemudian setelah itu kita lahir ke dunia dan menjalani kehidupan kita yang dari bayi sampai menjadi anak-anak, dewasa, dan mungkin akan tua nanti di alam dunia. Setelah kita selesai di alam dunia, dalam arti kata lain kita telah meninggal, kita memasuki namanya alam barzah atau alam kubur. Di alam sini kita mulai dicatat segala amal kebaikan kita dan segala perbuatan kita diperhitungkan oleh Allah hingga menuju alam akhirat. Alam akhirat ini merupakan alam terakhir, di mana kita di dalamnya di sana kekal abadi. Apakah kita ditentukan masuk surga atau masuk neraka, semua tergantung dari amal dan perbuatan kita selama di dunia ini. Adapun pengertian dari iman kepada hari akhir atau kiamat, yaitu
mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi selama-lamanya setelah kehidupan dunia. Jadi, setelah kita memasuki alam akhirat atau alam barzah terlebih dahulu, kita akan mulai kehidupan abadi. Tidak ada mati, kita selamanya hidup. Hidup kita semua akan berdasarkan amal perbuatan baik kita selama di dunia. Baik. Sini kita dapat melihat gambar gunung meletus, banjir, kebakaran, gempa bumi. Ini merupakan peristiwa alam yang sering kita alami, sering kita saksikan selama ini. Baik. Dalam surah Al-Qari'ah ini terdapat firman Allah yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi dalam surah Al-Qari'ah ini, Allah Ta'ala menjelaskan tentang apa hari kiamat itu. Hari kiamat dalam surah Al-Qari'ah digambarkan seperti anai-anai, seperti anak semut yang bertebaran berhamburan. Dan gunung-gunung, gunung yang sangat besar yang kita lihat saat ini, seperti bulu yang berhamburan. Semuanya berarti berhambur, tercerai-berai. Kemudian dalam surah yang ke-6, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, artinya adalah orang yang amal baiknya banyak dibandingkan amal buruknya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Berarti dalam firman Allah surah Al-Qari'ah ini, dalam perbuatan kita di dunia, apabila timbangan kebaikannya sedikit, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Kemudian dalam surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang mana artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Baik, ini adalah terjemahan dari surah Al-Qiyamah. Dalam surah Al-Qiyamah ini memberikan gambaran tentang hari kiamat. Matahari dan bulan akan menjadi satu, dalam artian akan bertabrakan. Manusia pun akan berkata, kemanakah tempat lari? Tidak ada lagi tempat sembunyi. Semuanya kocar-kacir, semuanya hancur berantakan. Dan hanya kepada Allah lah segala ketetapan diberitahu kepada manusia hari itu apa yang ia telah kerjakan dan tinggalkan. Jadi artinya dalam hari kiamat itu yang telah dikerjakan dan yang telah ditinggalkan, apa yang dikerjakan oleh manusia akan ditimbang, amal kebaikannya maupun amal keburukannya. Baiklah, kita memasuki bagian yang berikutnya, yaitu tentang pembagian kiamat. Kiamat terbagi menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil atau kiamat sugro dan kiamat besar atau kiamat kubro.
Jadi tadi kita telah melihat ada gambar gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, dan sebagainya. Itu termasuk adalah kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro yang seperti dijelaskan tadi adalah matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Jadi hancurnya, tabrakannya bulan, bintang, planet-planet semuanya berhancuran. Itu dinamakan kiamat kubro. Kemudian kapan kiamat? Pertanyaan ini sering ditanyakan. Kapan sih kiamat? Dahulu pada zaman Rasulullah, ada seseorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Kita jangan terfokus kepada kapan hari kiamatnya, tetapi apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat. Amal dan perbuatan kita lah yang kita persiapkan sebelum hari kiamat. Adapun ciri-ciri atau tanda-tandanya kiamat, diantaranya adalah melimpahnya harta benda, karena semua orang sudah kaya raya sehingga menjadi semuanya enggan menerima sedekah. Lalu berikutnya, banyaknya orang yang mengaku-ngaku nabi. Banyaknya pejabat yang zalim. Yang kelima, perzinaan, minuman keras, obat-obatan terlarang merajalela. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Dalam arti kata lain, masjidnya besar-besar, indah-indah, tetapi yang sholat di dalamnya sedikit. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Dan yang berikutnya, terjadinya pembunuhan. Ini tadi adalah tanda-tanda kiamat. Yang berikutnya, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Kemudian tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama adalah munculnya Dajjal. Kemudian setelah Dajjal muncul, lalu diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam. Dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum yang suka merusak. Saat ini mereka tersegel, terkunci di dalam tembok yang entah di mana, tidak ada yang tahu temboknya. Namun suatu saat nanti temboknya akan retak, akan terbuka dan muncullah Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Nah, selama ini kita mengetahui matahari terbit dari timur. Pada kiamat nanti matahari akan terbit dari barat. Yang kelima, keluarnya binatang dari perut bumi. Binatang dimaksud adalah binatang yang bisa berbicara dengan bahasa manusia nanti. Wallahu a'lam bagaimana bentuknya. Adapun nama-nama hari akhir. As-So'ah, hari kiamat. Yaumul Ba'ats, atau hari kebangkitan. Kemudian Yaumuddin, atau hari pembalasan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Fasal, hari keputusasaan. Yaumul Jama', hari berkumpul. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Wa'id, hari ancaman. Dan Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang dahsyat. Yaumul Ajifah, hari mendekat. Al-Qari'ah, kecelakaan yang perih. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, diantaranya adalah kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Karena itu persiapkan segalanya untuk kehidupan yang kekal di alam akhirat. Kemudian semakin berhati-hati, selalu berupaya
menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Lalu kita juga dapat bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.